Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Jokowi bantah ada transaksi politik di balik pemberian gelar Jenderal Kehormatan Prabowo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, membantah anggapan soal pemberian gelar Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto berkaitan dengan transaksi politik. Sebab, menurut dia, apabila benar merupakan transaksi politik, maka sudah diberikan sebelum pemilihan umum, pemilu 2024. Iya, kalau transaksi politik kita berikan saja sebelum pemilu, ini kan, diberikan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan itu, ujar Jokowi di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menanggapi soal pro dan kontra pemberian gelar kehormatan untuk Prabowo Subianto sebagai Jenderal TNI Kehormatan. Menurut Jokowi, pemberian gelar seperti itu bukan hanya sekali ini dilakukan oleh negara, sebelumnya, gelar serupa sudah pernah diberikan untuk sejumlah tokoh. Di antaranya, untuk Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Ini kan juga bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak SBY, sudah pernah diberikan kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan, kata Jokowi. Sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun Polri, ujarnya lagi menegaskan. Sebelumnya, pemberian gelar kehormatan untuk Prabowo diumumkan Jokowi saat memberi sambutan di rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Cilangkap, Rabu. Jokowi menegaskan bahwa pemberian gelar itu bertujuan sebagai penghargaan dan untuk peneguhan agar Prabowo bisa sepenuhnya berbakti kepada bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto, kata Jokowi. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto, ujarnya melanjutkan. Kabar yang kedua, 4 fakta makan siang gratis Prabowo, dari menu hingga anggaran. Pemerintah tengah menyiapkan pelaksanaan program makan siang gratis yang digagas calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Eksekusi program ini rencananya akan dilaksanakan mulai tahun 2025 dan dibagi menjadi beberapa tahapan baik dari sisi penerima maupun daerah. Berikut ini merupakan tahapan, penerima dan menu yang akan dibagikan dalam program makan siang gratis. 1. Tahapan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan tahap awal program ini akan menyasar pada balita dan ibu hamil di beberapa wilayah. Selanjutnya program tersebut akan diperluas kepada siswa-siswi SMP, serta daerah yang masih memiliki angka stunting tinggi. Sesudah ini bisa dilaksanakan tahun depan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan, kata Airlangga, dikutip Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Airlangga menuturkan pemerintah juga sudah menetapkan bahwa anggaran untuk program ini adalah 15.000 anak. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN, Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, program makan siang gratis akan didesain untuk 3 skenario. 3 skenario itu adalah makan siang khusus anak sekolah, lalu makan siang gratis untuk ibu hamil, dan ketiga makan siang gratis untuk balita. Jadi ini sedang ada 3 skenario lagi dihitung nih, kata Amalia. Sementara itu, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo mengatakan program makan siang gratis pada tahap awal akan menyasar daerah terluar, terdepan, tertinggal, 3T, dan daerah miskin. Menurut dia, secara bertahap program ini akan diperluas kepada penerima yang lebih banyak dan daerah lainnya. Dia menargetkan program baru bisa dilaksanakan 100% pada 2029. 2. Penerima, Airlangga mengungkapkan data penerima diambil dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan. Data tersebut mencakup jumlah ibu hamil hingga balita.
Ibu hamil itu sudah ada programnya sekarang di Kementerian Kesehatan dan juga balita ada 22,3 juta jiwa, kata Airlangga. Selain itu Kementerian Kesehatan juga sudah memiliki data anak SD yang bisa diberikan bantuan, yaitu sebanyak 7,7 juta dari program sebelumnya, begitu juga anak madrasah hingga SMA yang mencapai 12,5 juta. 3. Menu. Anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo mengatakan sampai saat ini sebenarnya menu makan siang gratis belum dibahas secara rinci. Meski demikian, Derajat merekomendasikan agar pemerintah pusat hanya bertugas menyediakan anggaran. Sementara, urusan pelaksanaan di lapangan hingga penentuan menu diserahkan ke masing-masing daerah. Dia mengilustrasikan pemerintah pusat bertugas mentransfer anggaran makan siang gratis ini kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Selanjutnya, kata Derajat, pemerintah daerah inilah yang akan berkomunikasi dengan tiap sekolah mengenai menu makanan. Pihak sekolah, kata dia, harus menentukan sendiri menu makanan untuk siswanya. Saya pribadi lebih senang negara mengirimkan dana, entah ke pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Nanti mereka yang akan mengatur dengan sekolah, sekolahnya yang mengatur menu. Tapi nanti ada standarisasi menu, tutur dia. 4. Anggaran. Tim pakar Prabowo dan Gibran mengkalkulasi biaya program prioritas makan siang gratis bagi anak sekolah, balita dan wanita hamil, untuk tahun pertama, nilainya mencapai 100 triliun rupiah, 120 triliun rupiah. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh tim pakar Prabowo Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga 450 triliun rupiah per tahun. Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar 100 rupiah 120 triliun rupiah pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran, kata Budiman. Menurut Budiman, program ini tidak hanya melalui pendekatan pembelanjaan hilir, langsung belanja porsi makan tanpa menyiapkan sumber bahan pangannya, dan mengandalkan APBN saja, agar program ini lebih berdampak secara pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional. Sebagai gambaran dengan mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna, maka program ini dalam skala penuhnya akan memerlukan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500.000 ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan, hingga kebutuhan 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun. Karena itu, Prabowo Gibran merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional, pembelanjaan hulu, hilirisasi komoditi pangan skala kabupaten, serta konsep kolaboratif farming yang melibatkan industri pangan nasional akan mewarnai implementasi program ini, paparnya. Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis. Diperkirakan sekitar 10.000 desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini.